Informasi selanjutnya dari kelanjutan kasus tragedi Kanjuruhan, pemirsa, panitia pelaksana laga Arema FC kontra Persebaya, Abdul Haris divonis 18 bulan penjara dalam kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Orang tua korban Kanjuruhan berlinang air mata karena kecewa dengan vonis hakim. Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Terpidana kasus tragedi Kanjuruhan, Abdul Haris divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Vonis hakim itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Abdul Haris 6 tahun 8 bulan penjara. Dan ini kan kalau semua dilimpahkan ke kita kan juga nggak adil kan, semua harus ikut bertanggung jawab kan. Ya. Mengenai pintu stadion kesalahan 40 itu benar nggak Pak? Pintu stadion sejak dulu ya seperti itu. Kalau ada gas air mata ya siapapun pintu lebar ya tetap terjadi masalah. Abdul Haris merupakan ketua panitia pelaksana laga Arema FC kontra Persebaya pada 1 Oktober 2022. Pertandingan tersebut menjadi masa paling kelam sejarah sepak bola tanah air. Vonis ringan terhadap terpidana Kanjuruhan membuat orang tua korban menelan kecewa. Itu bukan musibah, Mas, itu dibunuh, benar-benar dibunuh anak saya. Itu yang saya nggak rela sampai sekarang. Sampai kapan tuh saya tetap Mas berjuang ini tetap sampai seadil-adilnya. Berharap sebagai hakim itu kepanjangan tangan dari Tuhan. Nah, kenapa hakimnya kok kelihatan pasif dan menjustis Aremania yang bikin rusuh. Keluarga korban akan terus berupaya mencari keadilan atas tragedi gelap sepak bola yang merenggut nyawa anak-anak mereka. Keluarga korban berharap status pelaporan model B yang dilayangkan di Polres Malang segera masuk tahap penyidikan dikarenakan vonis pelaporan model A yang telah dipersidangkan dinilai mengecewakan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Zainuddin Amali mengantar surat pengunduran diri sebagai Menpora kepada Menteri Sekretariat Negara. Usai mengantar surat, Menpora Zainuddin Amali akan bertemu Presiden Joko Widodo pada Senin depan. Saya mengantarkan surat permohonan pengunduran diri saya dari posisi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan tentu itu masih berupa surat. Memang saya harus akan ketemu dengan Pak Presiden. Cuma karena sekarang beliau sedang tidak ada, maka kemungkinan saya dijadwalkan hari Senin akan ketemu dengan Pak Presiden. Itu. Jadi teman-teman kan menanyakan kapan ngantar suratnya. Nah, hari ini tanggal 9 Kamis saya sudah antarkan itu. Tinggal tunggu aja. Kan keputusannya ada di Bapak Presiden. Itu hak untuk penggantinya adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Jadi sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu secara informal, secara lisan saya sudah menyampaikan kepada Presiden, saya akan fokus dan berkonsentrasi untuk mengurus salah satu cabang olahraga karena nggak etis buat saya sebagai Menteri Pemuda Olahraga yang mengurusi semua cabang olahraga kok hanya berfokus. Ya, pemirsa, tekad tim Jakarta Stinbin untuk masuk ke Grand Final kompetisi voli Proliga 2023 selangkah lagi menjadi kenyataan. Tim asuhan Persatuan Olahraga Badan Intelijen Negara ini menyesalkan laga kelima dengan sempurna. Maksud kami menyelesaikan laga kelima dengan sempurna setelah mengalahkan Surabaya Bin Samator 3-0. Jakarta STIN Bin mengalahkan Surabaya Bin Samator dengan skor telak 3-0 di Gor Sritek Arena Solo, Jawa Tengah. Awal set pertama, Jakarta STIN Bin terlebih dahulu tertinggal 4 angka. Namun Jakarta STIN Bin bisa membalikan keadaan dan memenangi set pertama dengan skor 25-23. Pada set kedua, Jakarta STIN Bin berhasil memimpin cukup signifikan.
Bima Saputra kembali menjadi mesin pencetak poin bagi timnya hingga bisa unggul dengan hasil 25-19. Di set ketiga, Jakarta STIN Bin tampil semakin percaya diri. Servis dari setter Jasen Natael berhasil menjadikan Jakarta STIN Bin keluar sebagai pemenang dengan skor 25-16. Dapat kemenangan gitu kan, itu hasil dari evaluasi minggu kemarin. Pas kita datang ke sini kita terus-terusan latihan, evaluasi apa yang kurang dari kita gitu kan, apa yang lebih dari kita terus dicoba, dan apa yang kurang kita perbaiki gitu. Semoga nanti di pertandingan terakhir hari Minggu lawan Novani kita bisa merebut kemenangan dan bisa lolos ke Grand Final. Dengan hasil ini, Jakarta STIN Bin kini bertahan di ranking kedua klasemen sementara dan berpeluang besar melaju ke Grand Final Proliga 2023. Pemirsa, tim DVI Polri kembali mengidentifikasi 3 kantung jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Dengan demikian, seluruh korban meninggal dunia yang terdaftar telah teridentifikasi. Tim DVI Polri kembali mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Sebanyak 15 kantung jenazah yang diterima Rumah Sakit Polri sebelumnya, serta 1 potongan tubuh sudah teridentifikasi seluruhnya. Rata-rata, identifikasi para jenazah ini dilakukan dengan metode DNA medis serta properti. Tim DVI telah berhasil mengidentifikasi kembali 3 jenazah dan 1 body part tersebut. Sehingga dari 15 jenazah dan 1 body part sudah tuntas, tim telah berhasil mengidentifikasi secara keseluruhan. Meski demikian, penyelidikan akan tetap berlangsung. Namun operasi tim DVI telah berakhir. Sementara semua jenazah yang sudah teridentifikasi diserah terimakan kepada pihak keluarga hari ini. Salah satu dari 15 jenazah yang teridentifikasi ialah Rian Dika, bocah laki-laki berusia 11 tahun. Sebelumnya Andika sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya usai peristiwa kebakaran terjadi. Aprilia, tante Andika, bahkan sempat membawa foto keponakannya serta menempelnya di tembok-tembok permukiman. Aprilia juga menyatakan korban sempat terpisah dari orang tuanya saat kebakaran terjadi. Sayangnya Riandika justru ditemukan dalam daftar 15 jenazah yang telah diidentifikasi tim DVI Polri. Kemarin ada info dari di PMI, terus di PLN depan, udah kita nyebar di grup-grup juga, belum ada hasilnya. Dan saya tadi pun memastikan lagi di PMI lagi untuk datanya si Rian ini, dan masih nol. Bu, saat kejadian itu orang tuanya mana Ibu? Orang tua berpencar Pak, karena kan bau gas ini, jadi si Rian suruh keluar dulu, ya kan? Bapak orang tuanya ini larinya ke sana, ke arah angin. Jadi kejadian api menyala gede, kena. Sementara orang tua Andika juga turut menjadi korban luka dan dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara itu, pemirsa, PMI Jakarta Utara akan mengakhiri masa tanggap darurat dan menghentikan posko pelayanan pengungsi kebakaran depo Pelumpang. Sementara itu, sebuah lembaga amal menggelar baksos kesehatan tradisional di lokasi pengungsian PMI. Palang Merah Indonesia Jakarta Utara hari ini berencana untuk mengakhiri masa tanggap darurat terhadap para pengungsi kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Hal ini sesuai dengan masa tanggap darurat PMI yang berlangsung selama 7 hari setelah tragedi kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Data terkini, pengungsi yang masih bertahan di posko PMI pada hari Kamis berjumlah 101 jiwa dengan rincian 64 dewasa, 25 usia anak dan balita, dan 12 lansia. Dari pemerintah terkait selesainya masa tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh PMI Jakarta Utara. Nah, setelah itu nanti PMI akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, bahwa PMI tetap akan terus melakukan kerja-kerja kemanusiaan untuk bagaimana memastikan bahwa para pengungsi ini mendapatkan hunian yang layak, perhatian dari segi makanan dan kesehatan.
Sementara itu, untuk meningkatkan kesehatan para pengungsi di Posko PMI Jakarta Utara, Las Ar-Raudhah menggelar bakti sosial dengan membagikan obat-obatan. Di sini, Las Ar-Raudhah juga memberikan pengobatan tradisional seperti akupuntur dan bekam kepada para pengungsi, relawan, dan petugas. Sesak napas. Ya setelah dibekam, alhamdulillah sih enak, enteng gitu loh. Alhamdulillah, ini sebagai bentuk responsif dan tanggap darurat Las Ar-Raudhah terhadap korban bencana kebakaran di Pelumpang, dan sekaligus penyaluran dana sedekah berupa obat-obatan gratis dan pengobatan tradisional. Diharapkan aksi kepedulian terhadap para pengungsi ini dapat membantu mereka untuk bangkit dan kembali mandiri. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan tepung terigu tercebur di dermaga LCM wilayah Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa, namun aktivitas bongkar muat kapal di dermaga 2 Pelabuhan LCM terganggu. Inilah detik-detik truk bermuatan 40 ton tepung terigu tercebur ke laut di dermaga 2 Pelabuhan LCM Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ramdor kapal KMP Trisna Dwitia diduga aus dan tiba-tiba patah karena tak mampu menahan beban saat truk hendak masuk ke kapal. Akibatnya truk terperosok dan tercebur ke laut. Muat KMP Trisna Dwitia itu kendaraan tronton yang bermuatan tepung masuk lewat MB2, jadi untuk ramdornya nggak kuat, langsung ceklek, nekuk ya? Iya, nekuk ceklek, jadi seperti V itu, jadi untuk itu kendaraan nggak bisa masuk ke atas kapal. Langsung terjebur itu Pak? Langsung kejebur. Untuk memudahkan evakuasi, seluruh muatan truk dipindahkan ke dalam kapal KMP Trisna Dwitia. Proses evakuasi berlangsung selama 5 jam lebih menggunakan alat berat crane. Tidak ada korban jiwa, namun aktivitas bongkar muat kapal di dermaga 2 Pelabuhan LCM sempat terganggu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pria melakukan aksi eksibisionis di bawah jembatan penyeberangan orang di kawasan Setiabudi, Jakarta. Polisi menyebut telah mengantongi identitas pelaku. Kamera warga merekam aksi seorang pengemudi SUV melakukan hal yang tidak senonoh di bawah sebuah jembatan penyeberangan orang di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Setelah aksinya diketahui direkam warga, pria yang kini diselidiki identitasnya pun langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Dengan adanya aksi tersebut, sejumlah warga pengguna JPO merasa khawatir dan berharap adanya pengawasan dari pihak terkait demi keamanan pengguna JPO. Ya khawatir lah, kita juga kan sering lewat sini ya gitu, paling ya lebih diawasin aja sih sekitaran halte-haltenya gitu. Kita tidak bisa melihat orang ya, apalagi tindakan tidak terpuji seperti itu kan pasti mengganggu, sangat mengganggu warga, apalagi untuk para warga perempuan. Sementara itu, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung melakukan pengecekan ke lokasi kejadian. Kita tentunya akan mengecek akses-akses yang ada di titik-titik tersebut untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Mungkin sementara yang dapat kami sampaikan, tentunya kita akan mencari bukti-bukti petunjuk lebih lanjut. Identitas pelaku dan nomor polisi saat ini telah dikantongi petugas. Polisi pun segera melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, mengoptimalkan peran mitra kerja dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau Bangga Kencana, serta percepatan penurunan stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menggelar rapat koordinasi teknis kemitraan 2023. Rapat koordinasi teknis kemitraan dilaksanakan selama 2 hari di Ballroom Grand Sahid Jaya, Jakarta. Dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama dengan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, serta dihadiri oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa.
Kegiatan ini sebagai forum pertemuan para mitra kerja BKKBN agar terwujud komitmen bersama serta terlaksananya rencana aksi dalam upaya meningkatkan capaian program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Alhamdulillah saya rasa stunting sudah menjadi gerakan nasional, sudah menjadi bagian dari kesadaran masyarakat luas, bukan hanya instansi, bukan hanya aparat, tetapi semua orang sekarang bicara stunting. Semua orang ingin berpartisipasi dalam menangani stunting. Dan itulah yang justru yang penting. Kalau itu sudah diadopsi, diinternalisasi, dipengaruhi daging di dalam hati pikiran masyarakat, maka masalah stunting ini akan menjadi persoalan siapapun yang nanti akan memimpin Indonesia, maka tidak boleh mengabaikan namanya stunting ini. Makanya ini rakornes ya. Jadi rakornes itu pasti dilakukan ya untuk membuat langkah-langkah teknis ke depan, terutama di tahun 2023. Jadi penghargaan hanya menjadi sebagian kecil di pembukaan ini. Dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi dan kerjasama lintas sektor. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Partai Perindo mendorong pengesahan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT sebagai tersebut sebagai landasan regulasi perlindungan bagi para pekerja domestik. Wacana pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT terus menguat. Hal ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum serta kejelasan tugas dan tanggung jawab dari pekerja, pemberi kerja, serta penyalur tenaga kerja. Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S. Langkun, menyayangkan pengesahan RUU PPRT yang terus ditunda sejak 19 tahun lalu. Kenapa ada urgensi untuk segera mengesahkan RUU PPRT. Dan pertimbangan lainnya, ini juga sudah 19 tahun tertunda, itu kan juga jadi potret seberapa negara ini punya concern kepada PRT. Kalau sampai 19 tahun dan kemudian diperpanjang terus, tentu ini kan juga nggak bagus. Nah, buat kami dari Partai Perindo, kami sangat mendukung regulasi-regulasi yang memberikan kesempatan affirmative action kepada masyarakat menengah ke bawah sehingga dia bisa naik level dan menjadi sejahtera. Nah, itu salah satunya harus dijaga, dirumuskan melalui undang-undang. Selama ini tidak ada perlindungan terhadap hak-hak yang mendasar bagi PRT, seperti kepastian upah, perlindungan sosial, perlindungan atas keamanan dan kenyamanan dalam bekerja, baik dari sisi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan mendapatkan hak cuti. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Tri Julianti, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada iNews Pagi edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haenda. Dan saya Yasmin Natania pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.